Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qail fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Al-ayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang Allah hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Desa ya. Yang terhormati Allah, pimpinan ranting Muhammadiyah Aisyah se-Wirah Desa, juga pimpinan ranting Aisyah, pimpinan cabang Aisyah Wirah Desa, serta seluruh hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa hadir di majelis yang mulia ini untuk ngaji bareng. Cuma ngajinya enggak dibaca Qur'annya urut, enggak. Ngajinya adalah tema tentang identitas Muslim. Kemudian dikaitkan dengan era sekarang dan bagaimana cara membangun identitas itu. Nah, hadir rahimakumullah, seringkali kita dihadapkan pada persoalan orang lebih menampakkan pada simbol-simbol Islam. Ya Pak ya, simbol-simbol Islam, tetapi secara substansinya, isinya itu yo gak jelas gitu. Kayak Islam, karena yang ditampakkan hanya simbol peci, pakaian jubah, itu kan, pakaian gamis, kemudian identitas jenggot, identitas apalagi, tetapi secara ruh, ya, secara substansinya kadang tidak mencerminkan identitas Islam itu sendiri. Nah, maka karena itu, bagaimana akan kita lihat bagaimana sebenarnya seorang Muslim itu sebenarnya bagaimana? Dan apakah identitasnya bagaimana? Cirinya itu bagaimana? Untuk dikatakan Muslim, gitu kan? Misalnya jangan kalau mengenali ada uang 100.000, cara mengenalinya gimana, Pak? Pertama ada tulisannya 100.000, nah, gitu kan? Apalagi, Bu? Warnanya, kalau kak apal, kalau gambar apa yang kak apal, artinya kita akan menentukan bahwa untuk memberikan sesuatu dikatakan 100.000 itu jika memenuhi kriterianya, gitu kan. Maka ada definisi itu harus jami' dan mani', gitu kan. Kalau di luar itu nggak masuk. Ternyata gambarnya 100.000 ada tulisannya 100.000. Terus, saya ngapal ibu ini. Warnanya apa nih? Merah apa nih? Orange, masa orange nih? Nah ini gak bisa beda sama uang 5.000-an, bingung Pak ya. Kan dikira 100.000 ternyata 5.000, karena apa? Enggak tahu identitasnya, gitu. Enggak tahu ciri-cirinya. Maka harus dikenali. Ini Pak ini hafal sekolahnya duit terus. Pak ya, 100.000. Terus ada gambarnya wanita sedang menari. Gambarnya ini Pak siapa ini Pak? Pak Soekarno sama Pak Hatta. Ini menggambar yang paling disenangi orang Indonesia ya ini. Kalau dikasih gambar yang lain kok disek, gitu kan. Tapi kalau gambarnya Pak Karno sama Pak Hatta pasti senang, ya Pak ya. Terus ada gambarnya Pancasila. Ya kalau seandainya nolnya cuma 4, berarti bukan 100.000. Kalau gambarnya yang satu lagi siapa? Yang warnanya hijau biru itu Pak. Yang 50.000 itu gambarnya siapa? Pak Jokowi belum ada gambarnya. Pak Harto ya Pak ya. Nah, itu bukan 100.000. Nah, maka mengenali uang 100.000 itu menjadi penting. Nah, demikian pula dengan mengenali bagaimana seseorang Muslim itu. Saya kita lihat Ustadz ini tuh Muslim doa. Tadi casingnya aja kelihatan, ya Bu ya. Terus lebih dalam lagi dalamnya seperti apa? Ibu-ibu seperti ini kira-kira Islam enggak?
Islam kok ya, lihatnya dari mananya? Pakai aja, kan gitu ya. Pakaiannya saja sudah kelihatan, nanti dari perilakunya, dari perkataannya, nah dalam lagi dari akidahnya, kan gitu ya. Nah, jadi kita menjadi melihatnya lebih utuh. Nah, seringkali saya katakan tadi, kita tuh lebih sering untuk menampakkan identitas yang luarnya, jilbabnya wombo, gitu kan. Tapi jebule seneng ngapusi, lah itu kan berarti kita Islam tapi orang Islam, gitu ya. Nah, kita seringkali hanya menampakkan casing luarnya, tapi ruhnya tidak. Maka sebenarnya sekalian, apa identitas seorang Muslim itu? Ya. Seorang Muslim itu yang namanya identitas itu ciri nanti yang akan tercermin dalam keyakinannya. Jadi mulai keyakinannya sudah jelas. Katanya Muslim tapi kok gini-gini. Tahu gini-gini Pak ya? Yang pakai sodo apa itu terus dikasih itu terus gini tuncepin. Warungnya laris. Nah itu kira-kira Islamin enggak? Orang-orangnya bisa jadi Islam, tetapi Islamin enggak? Nah itu Pak ya. Terus lagi misalnya mau punya gawe, jelas-jelas musim hujan, supaya nggak turun hujan. Terus gimana? Lah ibu kok guyu dhewe? Ya dia pakai jilbab gitu kan. Tapi terus tadi itu kata bapak anakku, corone dilemparno jalur gendeng ya kan. Bertanya, dia orang Islam tapi Islamin enggak? Nah itu ya. Nah, jadi casingnya jangan tertipu oleh casing. Jadi tercermin dalam keyakinannya juga benar, ibadahnya juga benar, akhlaknya juga benar, serta interaksi sosial. Karena Muslim itu tidak cukup hanya hablum minallah, tapi juga hablum minan nas. Duribat alaihimud dzillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablim minan nas. Jadi hablum minallah baik, hablum minan nas juga baik. Itu seorang Muslim. Ya, itu identitasnya. Nah, terus apa saja identitasnya ini? Cirinya ini. Nah, itu ya. Tadi kan definisinya supaya jelas. Nanti saya sebut kalau di judul kemarin era modern. Nah, sekarang era 5.0 kan lebih spesifik lagi. Ya, karena sekarang kan dunianya wis dunia gadget. Saya itu kalau pergi nggak bawa HP itu bingung Pak. Nanti HP ku itu. Kalau istri ketinggalan, itu istri nggak diajak masih nggak apa-apa, nggak bingung saya. Ya Pak ya, itu kalau saya. Tapi kalau yang HP-nya ketinggalan, bingung Pak. Sama bapak boten nggih? Sami. Ibu-ibu sami ya. Ah, sami berarti ada sak kelas iki. Lah gimana itu? Absen pakai HP. Ya Bu ya. Uangnya ada di HP. Rahasia di HP semua. Makanya HP-nya dipegang istri jadi grogi ya Bu ya. Bener enggak Pak? Kalau HP-nya dipegang istri jadi nerdek Pak ya. Kayak sing guyu berarti yo ya gitu. Ya enggak usah nerdek. Kalau sama istri kan sudah satu jiwa ya Pak ya. Buka-bukaan kan gitu. Harus ada keterbukaan dengan istri. Jangan ada rahasia kan gitu. Kecuali uang. Oke. Identitasnya orang Muslim. Pertama apa? Orang mukmin itu, orang yang Muslim itu harus beriman dan bertakwa. Ini wajib ini. Tentu dengan iman yang benar, ya, tauhidnya benar, tidak menyekutukan Allah dengan segala apapun. Ini harus benar. Kemudian bertakwa. Ini saat paket ya, iman dan bertakwa. Nah, nanti iman ya rinciannya banyak, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada nabinya Allah dan seterusnya. Nah ini rinciannya juga banyak dan punya konsekuensi, gitu Pak. Punya implikasi. Jangan iman kepada kitab Allah misalnya. Di antaranya adalah kitab suci Al-Qur'an. Apa konsekuensi ini? Ya kudu paham sini Al-Qur'an, kudu ngamalno Al-Qur'an. Nonton. Iman kepada nabinya Allah, ada satu nabi Allah yang kita ikuti yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi
masalah. Apa implikasinya? Kita wajib atau dituntut untuk mengikuti Nabi Muhammad, akhlaknya, perilakunya. Nah, itu konsekuensi orang yang beriman. Jadi kudu niki, Pak, nggih. Maka wong Islam ya kudu ngaji, Pak. Nggih. Harus ngaji. Lebih-lebih pimpinan itu kudu ngaji. Pesannya Pak Haidar itu pimpinan ya harus ngaji, menambah ilmu. Nanti kalau ditanya warganya biar tahu jawabnya gitu loh. Ya, nggak salah jawabnya. Nanti harus ngaji terus, nambah ilmu terus. Ilmu apapun loh ya. Ilmu apapun ditambah. Itu beriman dan bertakwa. Kok katanya muslim nggak beriman? Ya nggak betul. Ditolak langsung. Yang kedua, seorang mukmin itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Karena apa? Quran dan As-Sunnah itu adalah dua sumber utama yang diwariskan oleh Rasulullah kepada kita. Kalau dalam Al-Quran dikatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, agama Islam, yaitu Al-Quran sumbernya. Maka ikutilah dia dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain karena jalan itu mencerai berikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Ini nanti ada lagi ayat yang lain, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi Qur'annya, makanya sekalian, itu Qur'an harus dikaji. Ya Bu ya. Dan dengan Ramadan ini baca Qur'an berapa juz hari Bu? Berapa juz hari? 4. Hebat nomor ke? 4 lembar. Enggak, nih ibu-ibu sahabat saya. Ibu-ibu itu kalau ngaji sergap, ya bapak itu kan ya biasa itu aja Bu ya. Ibu-ibu 4 juz. Juz jambu, juz apokat, juz apel, juz sirsa. Kan nyiap ke buku ya. Ya, ibu-ibu biasanya rajin baca. Habis tarawih baca, habis duha baca, habis zuhur baca, habis asar terus 4 juz. Habis maghrib tidak baca karena buka ya. Ini. Nah, setelah dibaca tidak cukup itu. Harus dipelajari terus sekalian. Kalau nggak bisa sendiri ya bareng-bareng seperti ini dikaji. Mau urut boleh, mau diambil temanya boleh. Tema tentang apa tauhid, tentang keimanan dikaji dulu bab iman, bab ibadah. Pokoknya supaya tahu isi ayat Al-Qur'an. Jangan-jangan nyuwun sewu katanya ar-ruju' ilal Qur'an wa sunnah, kembali kepada Quran dan sunnah tapi tidak tahu isinya. Ya Bu ya. Isinya perintahnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu lah ya Allah kami memohon pertolongan. Mari ngaji ngoten terus metu lah kok njaluk nang saliyane Allah. Ya Bu ya. Melayu rono ya. Minta kekayaan kepada selain Allah, sakit gelek nang ngene Mbak dukun cabul nisan. Ya Bu ya. Anak sing melayu ten gunung Kemukus. Enten sing nang gunung Kawi, daerah pundi nika? Malang Selatan. Enten sing. Nah, itu akhirnya gimana? Katanya iya kana butuh wa iya ka nasta'in. Mantun iya kana butuh wa iya ka nasta'in tadi saya pakai dilempar dhuwur entek. Udah coba perilakunya di mana gitu. Maka harus berpegang teguh kepada Al-Quran, dibaca, dipahami artinya. Tidak cukup dibaca dicium dhuwur. Ya Bu ya. Mari ngaji. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Niku bahas napa ayat niku?
Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wis ngaji, tapi bareng ngono balik nganakno duit. Nah, riba lagi. Ya. Pada ayatnya, faman ja'ahu mau'izatun mir rabbi, maka barang siapa yang telah datang kepadanya mau'izatun, nasihat dari Tuhannya, ada larangan riba. Dia kembali lagi melaksanakan riba. Fantaha falahu masalah. Kalau dia berhenti, ya sudah yang lewat. Tetapi waman ada, tetapi barang siapa yang kembali melakukan riba itu, faulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah penghuni neraka. Ya, ngeri kan? Tapi nggak ngerti karepe Quran. Ya habis dibaca dilanggar lagi. Bukan di musola ya Pak ya. Habis dibaca di langgar, bukan di musola, bukan di masjid. Tahu Pak ya? Dilanggar tahu ya, dilanggar ya. Kok ndang bingung jangan. Dilanggar itu diterjang, dilawan. Kok dikira dilanggar di masjid, di musola, bukan itu. Dilanggar itu sudah tahu aturannya, tapi dilanggar. Itu. Ini pegang teguh kepada Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah. Sunnah demikian. Nabi mengajarkan apa, kita ikuti. Sebagai contoh adalah Nabi kita itu. Seluruh gerakan kita bisa mengacu kepada Rasulullah. Contohnya Rasulullah, termasuk sholat qiyamul Ramadan. Itu ya. Tuh, kok ngoyo-ngoyo sih, gitu kan? Tangi bengi. Nabi selalu sholat malam kalau Nabi itu. Sampai Aisyah mengingatkan, Nabi kan sudah dijamin surga, sholatnya bocor nemen-nemen, gitu kan? Sampai kakinya Nabi itu bengkak, ya Bu ya. Kalau Nabi yang bengkak kakinya, kalau kita yang bengkak apanya Bu? Perutnya, sama persendiannya, mereka kakean asam urat, ya Bu ya. Nah, pakai mangan. Nah, Nabi itu tidak bengkak perutnya, kalau kita kan bengkak perutnya, kakean mangan. Nah, itu dicontoh Nabi. Maka kita puasa ini adalah mencontoh Nabi, daharnya ya yang secukupnya. Ya, insya Allah sehat. Oke, yang kedua tadi berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, identitas seorang Muslim itu berakhlak mulia. Ya, akhlaknya baik. Jadi kelihatan orang mukmin itu ngomongnya nggak suka mencela-cela orang, nggak suka nyalah-nyalahkan orang, nggak suka ngapusi, kelihatan. Selain jilbabnya, ya gitu kan jelas, gitu kan. Mau pakai kopiah silakan, enggak juga kopiahan juga boleh. Sarungan boleh enggak? Pakai sarung boleh enggak Pak? Ya boleh saja. Yang enggak boleh itu orang sholat pakai sarung. Ya Bu ya. Orang sholat pakai sarung boleh enggak? Enggak boleh, pakai sarung dulu baru sholat. Jadi itu bukan identitas itu kan, karena orang-orang tertentu yang non muslim di wilayah itu ya pakai sarung sama saja gitu loh. Ya. Jadi pakaian ini yang penting harus menutup aurat dengan baik. Mau pakai model sini nggak sampai pakai gamis Pak ya, ya boleh. Mau pakai baju koko kerahnya yang kerah koko ini ya, boleh. Pakai sarung boleh, pakai celana boleh enggak Pak? Ya boleh saja. Yang penting menutup aurat dengan baik, akhlaknya. Bagaimana di hadapan orang tua harus ada kesopanan, ngendikan sama orang tua dengan bahasa kromo. Nah, itu diajarkan kepada anak-anak kita ini. Jangan kuali. Kulo napa? Bapak turu kulo siram. Iya Bu gitu Bu. Bapak turu kulo siram. Berarti bapak tidur di Grotbiur. Mesti benar bapaknya sare, dekne turu, dek adus itu kan. Tapi karena gak iso Jawa, gak iso kromo, ya artinya bapak sare kula siram, bapak turu di Grotbiur. Nah ini karena nggak paham, maka orang Muslim itu yang seperti begini diajarkan terus sekali. Ibu Eva anaknya iso ya diajari, ya bahasa Indonesia diajari, bahasa kromo diajari dalam keseharian. Ini penting, akhlak-akhlak mulia ini, ya. Nabi sendiri punya hak yang sangat mulia, lembut terhadap orang, ya. Kemudian yang keempat, menjaga ukhuwah Islamiyah. Nah, persaudaraan ini. Persaudaraan itu ada yang diikat oleh tanah air, namanya ukhuwah watoniyah, ya.
ada yang didasari oleh ukhuwah keturunan. Terus pokoknya keturunan ini namanya ukhuwah nasabiyah, ada kakak adik, itu kan, akhun syakik, itu kan, ukhtun syaqiqah, am khal, itu adalah didasari oleh nasab. Ada lagi persaudaraan yang didasari oleh persamaan agama, namanya ukhuwah diniyah. Kalau ukhuwah Islamnya itu persaudaraan yang didasari oleh nilai-nilai keislaman. Nanti dia menjaga ukhuwah, ngerukunno itu loh Pak, bukan malah mencela orang. Beda paham sudah dicela, beda cara sholat wis dicela, beda jadi, wah itu bukan menjaga ukhuwah. Apalagi perusahaan-perusahaan fikih, perusahaan fikih itu banyak sekali perbedaan. Nek ngajine saya cetek, ya, ngajine nyaran, ini biasanya gampang nyalahno wong, ya Pak ya. Karena apa yang dipahami ya satu itu. Sementara kan ada sisi kebenaran yang lain. Contohnya wau, menurut contohnya wau. Nah, ini saya nggak kata ya Pak. Ini kita ditanya, ini gambarin apa Pak? Gambarnya Pak Karno sama Pak Hatta. Yang sebelah sini jawabnya begitu, yang sebelah sana jawabnya, oh jawabnya orang lagi menari. Terus didebatnya, coba bener enggak orang lagi nari Pak? Salah. Ya kan? Salah Pak, ini bukan orang lagi menari, ini gambarnya Pak Karno sama Pak Hatta. Sini ngayal. Enggak Pak, betul ini orang yang sedang menari, bukan gambarnya Pak Hatta dan bukan Pak Karno. Salah dia itu. Nah, ketika ngomong elek-elekan bahaya ini, oh gak ketok motornya ya Pak. Sing sana juga gitu. Nah, gebrek perkara duit 1.000 aja gebrek. Kenapa? Dia tahunya hanya satu sisi, yang sana tahunya satu sisi. Ya Bu ya. Ini kalau dipaham keagamaan kan repot ini. Oh kamu salah ini. Kamu kafir, nggak bener. Yang harusnya begini. Yang satu nggak begitu. Padahal perusahaan fikih yang bisa jadi sama-sama ada dalilnya. Gitu loh Pak. Misalnya apa? Membasuh kepala, itu piye Pak? Ada yang begini, ya kan? Ada yang begini, ada yang cuma seperempat. Loh, yang betul yang mana? Secara fikihnya boleh semuanya, ya kan? Nah, tinggal ngikuti mazhab yang mana, itu. Ada yang begini, semuanya wajib, mana gitu. Kalau begini tidak sah. Ya, lihat pendapat yang mana. Boleh begini boleh. Kalau sedang pakai kopiah, ubun-ubunnya tok ini ya disap boleh. Cuma karena ngajinya baru sekali, jadi karena diajarkan gurunya begini, gini yuk salah Pak, nggak bener. Nah, atau sebaliknya, yang begini, kalau begini nggak sah Pak. Karena ngajinya baru satu. Nah inilah pentingnya kita itu memahami ajaran Islam lebih baik. Jadi untuk menjaga ukhuwah ini, ya harus memahami Islam dengan baik, dengan benar, dengan pemahaman yang luas. Oh ya, demek wong wedok nih, nyuwun sewu. Jenengan mau kesini sendirian apa boncengan oleh istri? Oh sendirian. Kok istrinya nggak diajak? Oh sendirian. Oh gitu. Mas mau sebelum kesini istri dicium dulu enggak Pak? Enggak. Oke. Mau nek cara mencium istri batal mboten wudune? Hah? Lah kan istri itu bukan mahram. Hah? Kenapa? Oh sudah halal. Sudah halal. Istri bukan mahram. Nek cara mazhab Syafi'i, demek wong wedok sing duduk mahram termasuk bojo ya batal. Nah, tapi nek menurut mazhab Hanafi ora batal. Tapi nek mazhab Maliki nek syahwat batal, nek ora syahwat ora batal. Ngoten. Nah, iki nek pahame sejedok terus batal kowe gak sah salatmu, ora repot ini. Ya, Pak. Maka harus punya pemahaman yang luas. Jadi untuk membaga ukhuwah itu harus punya pemahaman yang luas. Kalau itu pemahamannya sempit, maka ya tidak jadi. Ya gitu ya, Pak. Ini harus cepat ini. Yang kelima, ini baru ciri-cirinya dulu ini. Menjadi umat yang bermanfaat dan berkontribusi. Nah, umat Islam itu harus selalu membawa manfaat dimanapun dia berada.
di Wirodeso, di Mayangan manfaat, di Tirto manfaat, di mana lagi Pak? Di Pencongan manfaat, di Bebel manfaat, di Wonokerto manfaat. Bukan terus bojone akan yang di anak, bukan. Oh Pak bagaimana? Istrinya di sana ada, itu manfaat Pak. Terserah yang mampu ya monggo, yang nggak mampu kayak aku lah siji cukup. Ya. Nah ini seorang Muslim itu dimanapun dia berada harus manfaat. Bos manfaat pokoknya memberikan manfaat bagi orang lain. Ya. Jangan sampai jadi seorang Muslim ada kedatangan malah susah. Wongnya enek malah susah. Wongnya teko susah. Maka jadilah seperti dalam syair itu. Waladatka ummuka yabna Adam baqiya itu. Kalau ibumu dulu melahirkan kamu dalam keadaan menangis. Tapi orang-orang di sekitarmu seneng kabeh. Ya kan? Ketika dulu kita lahir, kita nangis kan? Ada enggak yang lahir langsung tertawa? Ceprak, pasti takut semuanya. Tapi orang di sekitar seneng, ibu seneng, bayi seneng, bule seneng, ya kan? Tonggone melu seneng enggak, Bu? Seneng kan nanti ada akikah, dapat kiriman nasi. Ya Bu ya. Tapi pas ketika mati dibalik, kamu tersenyum, orang di sekitarmu pada menangis. Kamu senang karena amalmu bagus, orang di sekitarmu menangis karena kehilangan orang yang baik. Jangan sampai kebalik, pas mati menangis, tapi tendangannya syukur kabeh. Alhamdulillah, sing gawe ontran-ontran desa wis mati. Muga-muga gak enak mana ya kan repot itu. Ya, jadi jadilah orang itu yang bermanfaat dimanapun. Sak mampune, isone ngersiki dalan, ya ngersiki dalan. Ya Bu ya, isone ngersiki selokan diresiki muter, is manfaat itu, gak banjir. Bayangkan kebunten banyu, selokan kebunten Klaras nih Pak, banjir. Mboten usah telung godhong jati gede-gede, buntane bumbet mati, buntu. Nah itu ya. Usahakan sebagai seorang Muslim itu bermanfaat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Itu para tafsir menyebut dengan adanya kemaslahatan. Terus ada hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat, memberikan manfaat kepada manusia yang paling bermanfaat. Maka jadilah orang Muslim yang paling bermanfaat. Nah itu identitas Muslim. Ya, nah sekarang era 5.0, 5.0 itu adalah konsep masyarakat yang mengintegrasikan, menyatukan antara teknologi digital, teknologi digital ya HP dan sebagainya itu dengan kehidupan manusia. Nek dulu misah, teknologi sendiri, manusia sendiri, apalagi modern manusia itu jadi mesin toh, jadi kalah karo mesin-mesin kan gitu. Nah sekarang disatukan antara ada keseimbangan antara teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi jangan sampai HP malah memberikan madorot. Nah itu ya HP itu malah tunduk kepada manusia. Meskipun yang terjadi HP masih merusak manusia gitu kan. Tapi harus kita arahkan. Karena ini setelah terjadi revolusi industri, orang kan seperti jadi mesin toh, ya, ada tenaga manusia bahkan kalah gitu kan. Nah sekarang diintegrasikan, disatukan. Nah cirinya apa? Era 5.0 ini. Pertama integrasi teknologi dan kemanusiaan. Jadi teknologi dan kemanusiaan itu menyatu, Pak. Ya. Apa maksudnya? Teknologi ini untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk malah merugikan manusia. Ya. Sekarang bayar tidak pakai uang, pakainya apa? Ya pakainya uang Pak, tapi bukan uang yang cash gitu kan. Nah, bayar langsung bakal pakai uang. Tapi sudah ada kemudahan, tidak harus ambil uang dulu, nggak usah gombel duit gede-gede ya Mbak ya. Cukup ditransfer, cukup pakai koin-koin yang uang elektronik juga sudah cukup, kan sudah gampang. Kalau dulu nggak mau. Sekarang orang beli jajan biting aja pakai online, ya Bu ya. Beli biting online.
Anak saya itu ajak beli online, yang kecil itu seneng, ayah beli online ya, beli apa gitu, beli tas, beli sepatu, beli apa, seneng nih online gitu. Nggak tahu kok senengnya kenapa itu. Saya juga senang aja, nggak usah riwa-riwi kan gitu. Tapi akhirnya kan nggak penting-penting ditukani kabeh, iklannya banyak. Jadi integrasi. Kemudian pemanfaatan AI dan big data untuk kehidupan sehari, semuanya ini untuk kemudahan kita semuanya sekalian. Ya. Sekarang itu orang ngerjakan skripsi, ngerjakan apa, pakai AI semuanya gitu kan. Nah, ini harus tetap dicari data-data yang aslinya gitu ya. Kemudian tadi ekonomi digital, keuangan berbasis teknologi. Sekarang sudah kita rasakan semuanya. Ya, tadi jual beli online. Sing durung wani iki nikah online. Ya Bu ya. Udah berani belum nikah online? Bu, nikah online boleh enggak? Anaknya di Mesir, laki-laki dan perempuan kuliah di sana kenalan, ya Pak ya. Bapaknya di Mayangan sini, kebetulan tonggone tapi kenalin ning kono. Iki nek mulai entek akeh Pak, nikahan piye Pak? Pakai online, pakai apa ini YouTube atau pakai apa gitu ya? Boleh enggak kira-kira bapaknya di sini, terus anunya di sana, anak calon mantannya perempuan di sana, anak laki-lakinya di sana, sama disaksikan teman-temannya di sana sama seniornya. Gimana kalau dinikahkan? Mertuanya sama di sini, orang tuanya di sini, di masjid ini, ya boleh enggak ini? Halo? Lah, wis zamane wis ngene iki Pak, gitu. Zaman. Ya nanti fikihnya dibahas lebih lanjut gitu ya. Saya hanya memanas-manasi aja. Ini pentingnya kita belajar maksudnya gitu loh. Jangan terus nggak boleh dikit-dikit nggak boleh, akhirnya repot ini ya. Kemudian fokus pada keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan dan lingkungan alam ini jangan sampai dirusak. Meskipun kenyataannya sekarang alam dirusak luar biasa, sampai terjadi banjir bandang, banjir luar biasa itu karena alamnya dirusak. Dan pembelajaran berbasis teknologi. Nah, tidak harus sekarang pakai buku paperless, buku tidak pakai itu sekarang dibantah lagi, tetap harus membaca manual, karena membaca lewat internet, lewat itu ternyata HP itu sudah ingatannya jangka pendek. Jadi sekarang di beberapa negara sudah dikembalikan lagi kepada buku. Meskipun di Indonesia saya baru mau masuk, ya kono wis lewat, nggak mau lagi, ya, karena ternyata nggak bagus untuk perkembangan anak. Kemudian perubahan budaya sosial dan budaya digital sudah semakin berkembang luar biasa. Itu cirinya era 5.0. Nah, sekarang bagaimana kita cara membangun identitas Islaminya di era 5.0? Ya, Pak ya. Tadi kan pertama harus kuat akidahnya. Maka cara kita yang pertama harus memperkuat akidahnya. Jadi gangguan di HP itu kan Masya Allah. Kalau dulu orang mau maksiat itu kan keluar rumah dulu. Nyari tempat yang maksiat ya baru menikmati kemaksiatan itu. Tapi sekarang kemaksiatan ada di mana? Di dalam rumah, di dalam kamar. Bahkan istrinya di sampingnya pun dia kemaksiatan. Istrinya tidur sebelahnya dia buka yang macam-macam. Iya Bu ya. Nah, jadi kemaksiatan itu sekarang lebih jauh atau lebih dekat? Lebih mudah atau lebih sulit? Lebih mudah. Nah, karena itu akidah ini harus dikuatkan. Maka ngajinya tentang akidah harus dikuatkan, memahami betul bagaimana sifat-sifat Allah. Itu harus dikuatkan. Kalau dulu kita belajar misalnya sifat Allah ada 20, ya kan? Ada wujud, hitam, bako, terus qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat iradat ilmu hayat sama basar kaman qatiran muridan aliman ayyan sami'an basiran. Masih hafal apa ya Bu ya? Terus nek wis hafal mau diapakan itu? Apakah cuma dihafalkan saja? Nah berarti tauhidnya orang mantep ya dihafalkan, itu diayati. Allah itu misalnya alim, ya Allah itu maha tahu, ya kan?
Maha taunya Allah seperti apa? Kenapa Bu? Maha taunya Allah seperti apa? Kembalikan ke Quran itu. Gimana ayo surat Al-Hasyr terakhir. Wallahu alladzi la ilaha illa hu. Terus alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Terus wallahu alladzi la ilaha illa hu الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Ayat. Saya mau cuma ambil yang awal tadi. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu tahu apa yang gaib dan apa yang syahadah. Yang nampak Allah tahu, yang gaib pun Allah tahu. Kalau kita tahunya yang apa Bu? Yang di hadapan kita saja. Istri lagi apa? Istri di rumah lagi apa? Saya tidak tahu. Apakah sedang baca Quran? Apakah sedang tidur? Apakah sedang mandi? Saya tidak tahu. Ya Pak ya. Tapi Allah Maha tahu semuanya. Nah, termasuk ketika tadi itu istri tidur kita buka HP, Allah tahu enggak? Tahu, gitu. Pas sahur ikut sahur, ya kan Pak? Pas pergi keluar rumah ternyata siang-siang, loh kok motornya bapak parkir di depan rumah? Oh Ustadz jadi motornya Ustadz kok parkir di dekat warungnya gimana gitu kan? Ternyata sebelah warung itu parkirnya penuh, dia sedang di apotek sebelahnya, gitu loh. Jangan cemburu dulu, curiga, gitu loh. Di rumah ikut sahur, ternyata siang-siang kok parkirnya di depan, kelihatan sepatu, kok sepatunya bapak. Gitu. Nah ini. Dan dia tidak alimul ghaibi wasyahadah, ini tidak dia rasakan gitu loh. Bagi Maha taunya Allah harus dirasakan. Bahkan ayat yang lain mengatakan, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya tidak ada yang samar bagi Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Yang di bumi nggak ada yang samar, yang di langit pun tidak ada yang samar bagi Allah. Kalau kita kan nggak jelas kabeh, kadang yang dekat aja nggak jelas, ya Pak ya. Kadang lihat gambarnya orang lain dikira gambar istrinya, karena matanya sudah kabur. Oh, ya, jelas Pak ya, ini akidah harus diperkuat. Dan di era-era ini justru akidah ini kita perkuat. Jadi yang ngaji tadi itu, termasuk baca Qur'annya, tafsirnya diperbanyak, ya. Jangan ngejar khatam tok tapi nggak pernah paham isinya. Beli itu Quran terjemahnya itu dan tafsirnya. Ada tafsir Pak Hamka, terjemah bahasanya, beli yang berjuz. Yang sudah ada terjemahnya lagi banyak itu yang berjuz. Tafsir Al-Maraghi ada, tafsir Jalalain terjemahan juga sudah ada, banyak sudah terjemahan. Belinya satu-satu biar tidak keberatan. Tafsir Al-Maraghi itu segini, ada 30 jilid. Per jilid ya sekitar 50.000. Kalau semuanya kan 1,5 juta. Kan berat Pak ya. Nah, belinya 50.000. Khatam beli lagi. Di Pekalongan belinya di mana sih Pak? Ayo, nggak tahu toko buku di Pekalongan ini ya Bu ya? Di Pekalongan toko bukunya di mana? Nah, Asko, Salemba, ada enggak gerak tafsir Al-Maraghi ini? Ya, itu digoleki ya. Online, nah itu gampang online. Oh, zamannya online, ya. Lebih murah karena apa? Kertasnya bajakan, ya Mas ya. Terus yang kedua, tadi iman ya, imannya harus ada. Jadi anak-anak kita semua ngaji tauhid yang benar. Terus yang kedua, apa? Menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Jadi enten teknologi komputer orang digawe ijazah palsu ndak? Ya, masuk lulus tahun 85 kok sudah pakai komputer, tanda tangannya dekane kan nggak mungkin. Oh enggak, saya enggak nyebut nama kok. Kalau ngerasane jarene. Nah, jadi jangan dimanfaatkan teknologi untuk ngapusi. Tapi anak sekarang itu pinter-pinter, saya lihat anak-anak bikin laporan itu
Pakainya ya print-printan, tapi dihapusi itu jumlahnya sekian. Kita telepon ke tempat yang berdiri di sana, bayarnya berapa? 500.000 loh. Kok ini tertulisnya 1 juta? Berarti ngapusi. Teknologi ini kena dirubah, Pak. Nah itu. Nah, jadi menggunakan teknologi ini secara bijak dan bertanggung jawab. Jadi apapun jenengan tetap dengan cara yang baik tadi itu. Jangan tadi itu, Pak. Masuk tahun 85 kok wis diketik nganggo bener, Pak. Windows, nek Windows yang DOS ya diketik dengan pakai yang Times New Roman yang sekarang ini gitu. Itu kan ketok nek ngapusi, ya. Nah, maka harus digunakan secara bijak. Itu bisa dilacak gitu loh, Pak. Nah, ngapusi ngono ya ketok jelas gitu. Maka harus hati-hati sebagai orang yang beriman dalam menggunakan teknologi harus berhati-hati. Yang ketiga, menjaga akhlak Islami dalam dunia digital dan nyata. Tadi akhlaknya, Bapak Ibu sekalian, dalam dunia ini, dalam dunia maya itu kadang-kadang orang-orang itu mencela orang lain gampang sekali. Nyatanya yo gampang. Kenapa? Orang ketok terkendel nulis apalagi nanti pakai akun abal-abal, bukan nama identitas asli yang ditulis. Wah, gendelepol nyerangi orang, maka buzzer itu banyak gitu. Nah, itu tidak mencerminkan akhlak Islami dalam penggunaan dunia maya. Komen di HP juga ngawur toh. Apalagi gampang menyalahkan orang lain, mengkafirkan orang lain tuh gampang berani kan apa di dunia maya toh. Direkam. Maksudnya ngaji internal, tapi internal direkam diupload ke umum, ya akhirnya bukan internal lagi. Terus yang keempat, ya, membangun keluarga Islami. Nah, ini misalkan keluarganya dibangun yang Islami. Ya, lingkungannya. Bapak nyuwai contoh, ibu ngasih contoh anaknya dikasih yang baik. Waktunya sholat, jangan bapaknya pegang HP, ibunya pegang HP, anaknya, sholat sholat di masjid, ibu nyekel HP. Itu nggak baik, nggak bisa jadi contoh. Pak, kan ibunya lagi libur haid. Meskipun haid ya jangan begitu. Tutup. Waktunya sahur, ibunya nggak puasa ya tetap ikut makan. Nanti ngasih contoh anak-anaknya, memotivasi gitu loh. Jadi usahakan keluarga ini menjadi tempat pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Termasuk untuk kita juga membangun diri kita lebih baik. Kan bisa jadi kita dulu juga biasa-biasa saja, ya Pak ya. Tapi dengan suami istri, dapat suami yang baik, kita menyesuaikan diri, niru suami, manut suami. Atau sing lanangnya biasanya mbah mbuh, sak karepe dhewe, nom-nomane, kan dapat istri yang soleha, ya Pak ya. Akhirnya ngikuti suami. Itu sekeluarga untuk membangun masyarakat yang baik. Jangan sampai keluarga nggak bisa jadi contoh. Di luar rusak, di dalam keluarga rusak, ya wes sudah bubrah. Ya. Kemudian yang kelima, mengoptimalkan teknologi untuk dakwah. Nah ini, jadi kalau jenengan aktif di medsos, TikTok, itu gunakan yang baik-baik. Ya. Jangan justru yang jelek-jelek. Ya mungkin upload hadis tiap kali apa, atau hadis, ayat, atau punya motivasi-motivasi yang baik. Nah, nanti kalau ibu-ibu lihat status itu kan isinya ya gak karuan. Makanya poso-poso kok gawaannya lihat status itu nggak terasa tambah-nambah dosa. Ya Bu ya, jadi statusnya orang itu gak usah baca semuanya, orang-orang tertentu saja yang mau dicari siapa, gitu ya. Biasanya ini bagus motivasinya itu. Tapi kalau nggak begitu, waktu kita habis untuk main HP, TikTok dan sebagainya. Khusus yang nom-nom, yang tua-tua, yang wis HP yo gak duwe, Bu ya, HP-nya jadul atau duwe HP kalau pulsane ya pada mawon. Tapi sekarang itu nyuwun sewu. Di kampung kamu sudah wifi, itu sudah banyak sekali. Jadi di kampung saya itu sendiri wifi wis di pasar ke, masya Allah wifi harga sekian harganya murah sekali. Itu sak kampung, sak tonggo bareng-bareng urunan tuku bisa nyalur semuanya. Bayangkan anak-anak pada mojo ngeri Bu. Nah, maka kita kalau orang lain upload yang jelek-jelek, kita upload yang baik-baik supaya ada peran di dunia maya dengan kebaikan-kebaikan itu. Gitu ya. Yang keenam, menjaga persatuan lewat dunia maya itu. Jadi ini upload jangan yang malah ngadu-adu, jangan yang bikin cerai-berai antar kelompok, tapi yang menyatukan. Ya, tadi kenapa paham keagamaan itu bisa jadi sangat luas sekali. Lah kalau kita pemahamannya sempit, mudah menyalahkan orang lain, ya sudah alamatnya rusak ya. Nah,
Hadir rahimakumullah, karena wis penawan jeneng wis gelisah gitu kan. Apa kan mulainya mundur gitu. Kan poso masuknya siang Bu ya. Maksudnya jam 8, iya Pak. Setengah 8, jam 8 masih ada waktu ya. Baik, kalau ada pertanyaan monggo. Monggo Bu. Iya caranya gaya rumah tangga sing apik iki Pak. Gitu kan. Bisa keluarga yang islami di tengah masyarakat yang seperti ini. Yo pertama golek bojo sing apik sih. Ya Pak ya. Nah, itu pertama, jangan ketemu bojo yang gedung film yo. Repot ini ya. Cari istri yang baik dulu, cari suami yang baik, itu pilihan pertama. Terus diistikharoi, ya, diistikharoi. Istikharah itu penting karena kita itu kan hanya melihatnya secara fisik aja, secara lahir. Oh ayu, oh suge, itu kan. Oh anaknya Pak Iki. Hanya lihatnya secara dohir, tetapi Allah yang lebih tahu, gitu. Allah itu yang lebih tahu. Maka kita minta pilihan kepada Allah, namanya istikharah. Salat 2 rakaat minta pilihan kepada Allah. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim. Wah katanya gak apal kata istikharah ini. Istikharah Pak ya. Pak saya kan sudah punya suami masa istikharah lagi. Ya pengen itu bukan pengen bojo mana, pengen mantu sing apik. Gitu loh Bu. Ya, mantu anaknya di istikharah. Coba no istikharah tak ewangi ya kan gitu. Diewangi istikharah, bukan bapaknya meneh. Bapak cukup lah 1 ya Bu ya, 1 dijogo sing apik, insyaallah ditambah kali Gusti Allah. Kan Allah mendawuh wala in syakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur pasti akan kami tambah. Bojo siji disyukuri pasti akan ditambah kali Gusti Allah. Ya Pak Riri ya. Nggih. Ya, niki dowo Pak iki penjelasan kudu Mas Riri iki. Ya Mas Riri, kapan teh pengajian bab riba itu kan. Tapi jelas kullu qardin jara manfaatan fa riba. Setiap utang piutang itu kan yang menarik manfaat itu riba secara umum begitu. Jadi mau aku utang 100 kok balik nol ya 150, nah ini riba ya Pak ya. Nah, kalau saya ya bank-bank sudah yang pakai konven saya hindari, wis paling enggak gitu Pak ya. Yang syariah itu kan masih mambu-mambu riba ya, paling enggak kita sudah berusaha menghindari sidik-sidik. Kamu meninggalkan sama sekali juga enggak bisa, susah. Maka ada kaidah mala yudraku kullu la yudraku kullu, apa yang tidak bisa dihindari semuanya paling enggak tidak ditinggalkan semuanya. Nah gitu Pak prinsipnya. Oh saya nggak mau ya sudah, nggak mau juga nggak apa-apa, tapi susah mau transfer anak yang di luar negeri. Iya transfer yang angel. Maksud saya ngirimi paket ya akhirnya susah, tetap pakai bank. Nah, kita cari bank yang sudah menggunakan prinsip-prinsip syariah di dalamnya. Iya Pak, memang mengerikan. Iya. Asal benar. Masuk neraka. Makanya ya kita pilihan kita sudah, saya sendiri sudah meninggalkan bank konvensional. Ya, karena jelas kalau bank konvensional menggunakan prinsip-prinsip gharar itu. Mau rugi, mau bati, pokoknya tetap sekian persen ya wes gitu kan. Nah, maka yang sudah berlabel syariah itu ya memang lambat laun harus memperbaiki supaya lebih sesuai lagi termasuk BTN-nya gitu. Kalau nggak mau berubah lebih baik ya harus bikin alternatif yang lain. Orang ini kan hidup, memang resikonya berat. Ngerti ya? Jadi kalau saya tinggalkan bank konvensional sudah cukup lama. Alhamdulillah gajinya sudah pakai lewat bank syariah. Perkara negara dari mana pemasukannya ora usah dipikir. Nggak mikir sing rumit-rumit malah awake susah gitu kan. Nah, mikir sing cedak-cedak awak gitu ya. Gitu Pak. Jadi kalau kita nggak bisa menghindari semuanya, minimal kita tidak meninggalkan semua. Ya, Waalaikumsalam. Tentang keluarga Pak ini. Ya. Kita semua sudah pengalaman
kita keluarga kita punya pacar semuanya itu antara kita dan pacarnya itu baik terus. Nggih. Nah, tapi setelah jadi baru kelihatan tidak baik. Nggih. Itu boleh. Pengalaman nih aja, moga. Aja dibuka rahasia yang begini ya. Setelah kita berkeluarga, kita melihat antara kita itu kan yang jadi tanggung jawab adalah kepala keluarga itu. Nah, kenyataannya setelah jadi keluarga itu biasanya kelihatan tidak baik, lah sehingga untuk seorang suami itu bertanggung jawab itu kan membimbingnya. Nah, ternyata setelah dibimbing istri itu Keset. Apalagi lebih kondisinya merosot. Nah ini kan biasanya seakan-akan dikatakan bangkang atau tidak patuh. Nah ini usaha kita bagaimana Pak? Kita terus bangkang kok diikuti, mau dipucat. Dijual ke loro, mas umur sakit dijual ke loro selawean. Nah ini Pak, makanya tadi sejak awal tuh perlu milih dhisik. Ya ora sambil sing main milih sing kuwayu, sugih, anak sapi apik, kangelan. Memang siapa dirimu, gitu kan? Aku bukan Muhammad, gitu kan? Maka aku nggak akan memilih seperti Khadijah, berat, gitu kan? Ya milih sing kira-kira ada mampu. Nah, maka peganglah yang punya agama. Fadfar bidzatiddin. Kalau empat-empatnya, maka yang menjadi patokan utama adalah agamanya. Wahyu, tapi akhlaknya ternyata gak karuan. Tambah ngenes dewe jenengan. Tinggal lunga gak teko, tinggal kerja keron. Nah karena apa? Ayu tapi akhlaknya rapi. Ya Pak ya. Maka perlu pilih yang pertama. Istikharah itu penting Pak. Karena apa? Kita seringkali melihat yang fisik-fisik saja. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Kadang-kadang kita itu membenci sesuatu tapi itu baik bagi kamu. Kadang-kadang sesuatu itu baik bagi kamu tapi kamu enggak suka. Betul kan? Wa huwa syarrun lakum. Dia itu baik bagi kamu. Kamu adakannya senang sesuatu tapi sesungguhnya sesuatu itu tidak baik bagi kamu. Maka minta wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan kalian tidak mengetahui. Maka kita mintanya kepada Allah. Itu pertama. Nek wis oleh, nah terus ya Pak. Ya kita berdua kan tidak ada yang sempurna kita ini Pak ya. Wong lanang ya nek kurange, wong wedok ngeten kurange. Iya Pak, ya saling memperbaiki diri, saling menyesuaikan. Paling gampang piye Pak diajak ngaji. Itu paling gampang. Mantun diajak ngaji jak mangan, sing enak-enak. Tukoke apa sing nyenengke. Ngoten, ojo ngaji tok gak tukono apa ya. Wes moh ya gitu kan. Sak gelek mangan sing enak-enak. Poso-poso ya napa gelekne tas sing apik napa ya kan gitu. Nah ini kan itu ya senasib sepenanggungan kan. Jadi itu pembinaan yang paling mudah itu di situ. Maka kita bersyukur sekarang kalau ada pimpinan ranting Aisyah, pimpinan Muhammadiyah, ada pengajian. Ini ngajian rasa pisah-pisah. Ojo Muhammadiyah dewe, Aisyah dewe, nek kangenan wis bareng enggak apa-apa. Supaya Pak berangkatnya bareng boncengan, wow, kan boncengan. Itu enak. Nanti anaknya diajak semuanya. Anaknya satu diajak semuanya, tiga di bonceng kabeh kan seneng lah, ya kan? Nah, itu paling gampang nuturi bojo itu. Coba ibu-ibu nuturi bapake, nek ngandani kira-kira gampang apa angel? Angel, paling gampang diajak. Ayo Pak, ngaji, aku kok pengen melu ngaji. Nah, bapaknya masa ngetok-ngetok langsung bali kok tidak mungkin. Bapak, nunggu bali, bapaknya dijak apa, yang diseneng itu. Nah, terus begitu. Jadi kita itu tidak ada orang yang sempurna. Saling memperbaiki diri dan terimalah pasanganmu apa adanya. Jangan membayangkan yang macam-macam. Bojone koyok ngene bayangkan artis yang koyok irunge mbuangir putih glowing kan gitu. Akhirnya bojone tuh kok asing glowing malah kebablasan belum kabeh kan apa. Itu Pak. Jadi usahakan itu. Ya tadi saling nerimo. Ya. Nah, terus kenapa? Lagi repotnya masalah ini ki. Suami istri beda aliran ini repot iki.
aliran berantas, kalau aliran Bengawan Solo. Nah, caranya yang terakhir, jangan lupa doa kepada Allah. Ada doa untuk melunakkan hati istri. Mau tahu enggak doanya? Kalau enggak tahu nanti ketemu saya, gitu ya. Kok nek diumbar secara umum repot dimanfaatkan wong lanang-lanang gitu. Ini ada doa untuk melunakkan hati. Ingat, besi itu keras apa lunak? Tapi di tangan Nabi Dawud besi jadi lunak. Iya enggak? Kalau orang Jawa siapa yang peris nek gawe keris sampai tangan tok ya? Empu siapa? Bukan Gandring. Dan Nabi Dawud itu katanya besi itu lunak, Pak. Keras tapi karena bi'inillah gitu. Laut itu air apa baja? Tapi suatu saat pernah ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut, maka seperti ada dinding di situ di antara duanya. Bisa kan? Maka minta kepada Allah. Nek gak bisa bahasa Arab ya bahasa Jawa. Kok saya selalu berdoa itu kalau ada orang yang mau saya tuju untuk dilunakkan nantinya, saya doakan, ya Allah ya Wahid ya Ahad ya Wahid ya Ahad ya Wahid ya Ahad, Allahumma sakhir li jami'i khalqik kama sakharta bahra li Musa alaihi salam wa layyin li qulubahum kama layyantal hadid li Daud alaihi salam fa innahum la yantiquna illa bi'idhnik. Nah, kalau itu kan umum. Allahumma sakhir li siapa? Ada kan? Kama sakhartal bahra li Musa wa layyin li qulubah, gitu kan? Duh. Gak nyembung, Pak. Pernah coba belum? Oh, belum dicoba, gak nyembung. Saya tuh pernah nyoba. Saya pernah numpak naik bis, enggak bayar, tak bacain doa itu, enggak bayar. Itu, Pak. Jadi jenengan gak percaya, gak iso, Pak. Harus yakin. Maka dalam syair Alfiyah itu, fa illam ya'taqid lam yantafi', gitu ya. Fa nas'alul mannana ayyujirana. Itu kan, itu nek fa illam ya'taqid lam yantafi', kalau sampean gak yakin yo gak manfaat. Tapi meskipun dongane iku bahasa Jawa tapi nek yakin manfaat. Nah, gitu loh. Maka orang Jawa dulu itu gak fasih tapi mantep dongane ya kayuku ya kayumu, padahal ya hayu ya qayyum gitu kan. Tapi karena bahasa Jawa ya kayuku ya kayumu. Tapi karena mantep ya tadi gitu. Nanti doa itu harus yakin, gitu Pak. Doakan. Nanti kalau tahu detailnya doa tadi ya nanti WA saya, gitu ya. Gratis kan gitu. Jadi anaknya didoakan itu ada doanya, gitu loh Pak. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk melunakkan hati istri, hati suami. Karena dikai duit sing rupanya abang-abang sak kepok kan tunduk ya Pak. Gampang katanya begitu. Ngaten Pak ya. Nanti itu doa selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cari rezeki yang halal. Ngaten Pak. Buat cekap. Cekap ya. Pun susu kalau main kajen yang ngajar iki. Pun monggo sareng-sareng donga nggih. Karena doanya orang yang berpuasa itu diijabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah Rabbana la tad'alna fi maqamin hadha dhanban illa ghafarta wa la maridan illa shafaitah wa la maridan illa shafaitah wa la daynan illa qadaytah wa la 'aiban illa satartah wa la hajatan min حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. Ya Allah, kami yang ada di sini ya Allah, hamba-Hamba yang penuh dosa ya Allah. Tidak ada tempat kami mohon ampun kecuali Engkau, karena itu ampunilah dosa-dosa kami. Jika di antara kami ada yang sakit, berikanlah kesembuhan. Jika di antara ayah ibu kami ada yang sakit, berikanlah kesembuhan dan kesabaran kepadanya. Berikanlah kesabaran kepada orang-orang yang merawatnya. Jika di antara kami ada yang memiliki hutang, ya Allah, mudahkanlah kami dalam lunasi hutang-hutang kami. Jika di antara kami ada yang memiliki aib, maka tutuplah aib-aib kami. Jika di antara kami ada yang memiliki hajat, dari hajat dunia dan ukhra yang kau ridhai, ya Allah, maka mudahkanlah kami dalam memenuhi hajat-hajat kami. Ya Allah, jika di antara kami ada yang masih bujang, ya Allah, maka berikanlah jodoh yang soleh dan solehah. Jika di antara kami ada yang sudah dan ingin menikah kembali, ya Allah, maka sebelum Ramadan, ya Allah, semoga sudah dapat jodoh lagi, ya Allah.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan.